Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Seperti biasa saya mengajak Anda pagi hari ini sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman. Saya percaya pagi hari ini firman yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita butuh kekuatan, kita butuh memulai pagi hari ini bersama-sama dengan the word of God. Dan saya percaya kalau kita mulai pagi hari ini hidup kita bersama dengan firman Allah, maka saya percaya sepanjang hari ini kita akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kembali kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, semua yang Kau anugerahkan. Dan pagi hari ini kembali Tuhan dalam program Amin, pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pagi hari ini, karena kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan hari ini Tuhan kami disegarkan, kami dikuatkan. Remind me Lord from the word of God, dari firman Allah, supaya kami bertindak hati-hati, kami melakukan apa yang menjadi ketetapan dan keputusan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami butuh firman Tuhan dan kami mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Pakai hamba Tuhan pagi hari ini menyampaikan pesan Tuhan tepat untuk setiap umat Tuhan yang mendengarkan pagi hari ini. Kami juga berdoa, mari Roh Kudus ambil alih, berkati setiap umat-Mu di rumah dimanapun mereka berada. Dan ketika mereka mendengar firman, mereka boleh mengalami Tuhan melalui kebenaran-Mu. Terima kasih para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu, dan Roh Kudus bekerjalah di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini buka hati Anda dimanapun Anda berada. Saya percaya the word of God this morning will be bless you, akan memberkati kehidupan Anda semua dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya akan memberikan judul khotbah saya dalam program Amin pagi hari ini adalah Trust the Process. Saudara, penting sekali buat Anda dan saya ketika kita sedang menghadapi sebuah proses dalam kehidupan kita, kita mesti trust the process. Karena saya percaya Tuhan gak akan pernah mencobai atau memberikan kesempatan untuk kita masuk dalam setiap pencobaan, setiap proses tanpa sebuah tujuan yang jelas. Saya percaya bahwa Allah sudah mendesain semua, termasuk mengizinkan semua proses dalam hidup kita untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu kehidupan Anda dan saya. Yuk hari ini kita belajar sama-sama trust the process. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda mulai dengan sebuah ilustrasi learn from the wine making process. Saudara, ketika saudara mengerti tentang pembuatan anggur, Anda akan melihat bahwa pembuatan anggur wine yang terbaik dihasilkan melalui sebuah proses yang luar biasa. Tidak bisa dengan shortcut mempersingkat semua proses sehingga kita bisa mendapatkan kualitas yang baik. Gak mungkin. Dalam pembuatan kita bisa belajar dari bagaimana proses pembuatan anggur. Tidak serta-merta dengan singkat, tapi butuh waktu, detail demi detail, dan akhirnya menghasilkan wine yang terbaik. Demikian hidup Anda semua. Winemaker ini yang saya pelajari saudara tentang wine adalah salah satu minuman yang berbahan anggur. Untuk beberapa orang menikmati wine mungkin lebih pas saat momen spesial, mungkin itu pernikahan dan sebagainya, atau perayaan ulta, wedding anniversary, atau perayaan celebrate apapun, dan mereka pasti memakai wine yang terbaik, yang segar, berkualitas, dan sebagainya. Nah, cara membuat wine dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu still wine production tanpa karbonasi, dan yang kedua adalah sparkling wine production dengan karbonasi. Dan ilmu wine sendiri disebut oenologi, yang dipanggil para ahlinya dipanggil enologis. Penasaran Bapak Ibu mungkin bagaimana proses pembuatan wine? Nah, berikut ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah fase yang namanya harvesting, memanen. Dalam proses pembuatan wine, pertama kali diawali dengan memanen. Pada proses ini dipilih anggur yang memiliki tingkat keasaman, manis, rasa yang tepat. Tingkat keasaman dan manis anggur harus seimbang.
Proses memanen pun tergantung dari cuaca. Untuk menghasilkan yang berkualitas, para pembuat wine atau winemaker yang disebut memanen tidak menggunakan mesin, melainkan dengan tangan mereka. Hal ini dikarenakan kekhawatiran mesin dapat merusak kualitas daripada anggur. Penghancuran yang kedua adalah proses crushing atau penghancuran buah. Proses ini adalah proses di mana saat buah anggur sudah siap dihancurkan, dan penghancuran buah menggunakan mesin. Berbeda dengan zaman dulu menggunakan kaki. Penghancuran dengan mesin meningkatkan kualitas atau ketahanan wine. Dan untuk menghasilkan white wine, maka proses penghancuran anggur akan dipisahkan dengan kulit, biji, daging, agar menghasilkan warna yang bersih yang diinginkan, saudara. Ini adalah proses yang kedua setelah harvesting. Yang proses berikutnya adalah crushing. Dan yang berikutnya, saudara, adalah proses fermentation atau fermentasi. Proses fermentasi dimulai selama 6-12 jam ketika ditambahkan ragi. Proses ini berlanjut sampai memberikan gula, lalu air hasil fermentasi ini akan berubah menjadi alkohol. Dan untuk menghasilkan wine dengan cita rasa yang manis, maka winemaker akan menghentikan proses ini sebelum gula itu berubah menjadi alkohol. Dan proses fermentasi bisa dilakukan di mana saja selama 10 hari hingga 1 bulan bahkan lebih, saudara. Dan ini adalah proses yang ketiga. Proses yang keempat adalah clarification atau penjernihan. Setelah proses fermentation selesai atau fermentasi selesai, maka mulai proses pemisahan ragi, tanin, dan protein. Wine akan dipindahkan ke dalam bejana seperti oak barrel atau stainless steel, yang sehingga wine akan menjadi jernih dan bersih, saudara. Lalu habis itu baru masuk yang namanya penuaan dan pengemasan. Proses pembuat wine di tahap terakhir ini memiliki 2 pilihan langsung, baik itu dikemas pada botol atau dituangkan kepada aging, saudara. Proses penuaan ini, wine ini menghasilkan wine dengan cita rasa yang halus, saudara. Lalu Anda tahu semua bahwa semakin itu diendap, disimpan, dan semakin punya valuable atau semakin bernilai. Semakin disimpan sekian lama, biasanya semakin mahal, saudara. Nah, jadi sekali lagi, saudara, learn from the story bagaimana pembuatan wine ini. Anda akan menemukan bahwa untuk menemukan sebuah kualitas yang terbaik tidak bisa tidak melalui sebuah proses. Bahkan prosesnya secara detail bertahap demi bertahap, dan kita nggak bisa shortcut, kita nggak bisa memotong, atau kita langsung aja pokoknya kita nggak usah proses 1 langsung proses 4 atau langsung proses pembuatan, dan tidak bisa seperti itu. Demikian hidup Anda dan saya. Kalau Anda mau menghasilkan kualitas hidup yang baik dengan kualitas, dengan value yang terbaik, kita harus trust the process, dan kita nggak bisa melalui setiap prosesnya, tapi kita tidak boleh men-shortcut atau memotong setiap proses hidup kita. Kita harus jalani, hidupi, dan kita akan lihat after the process, saudara. Saya percaya kita akan melihat hasil atau kualitas yang terbaik. Ada orang pepatah mengatakan seperti ini, bahwa proses tidak pernah mengkhianati kualitas. Dan I believe that. Itu sebabnya yuk kita trust the process. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda hari ini, mungkin kita sedang masuk dalam sebuah proses. Percayalah, Tuhan mengizinkan proses dalam kehidupan Anda supaya akan menghasilkan kualitas hidup. Karakter Kristus akan muncul dalam kehidupan Anda. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah mungkin menjadi pertanyaan Anda, why, kenapa Tuhan izinkan sih kita mengalami proses, saudara? Saudara, buat saya secara pribadi, my conclusion, the main reason, alasan yang kuat, alasan yang utama, alasan yang pokok, yang paling kuat mengapa Tuhan mengizinkan proses untuk kita alami dalam kehidupan kita adalah sederhana, supaya kita bisa menjadi seperti apa yang Sang Maestro atau Sang Creation mau dalam kehidupan kita. Yeremia 18 ayat 3-4 mengajarkan saya bahwa sebenarnya Tuhan izinkan kita mengalami berbagai proses yang mungkin kita nggak suka waktu kita menghadapinya. The main reason, alasan yang kuat satu-satunya adalah supaya kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yeremia 18 ayat 3-4 mengajarkan kita, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
Dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakan kembali seperti menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Di firman ini Yeremia diajar Tuhan melalui tukang periuk. Suatu ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, pergi ke tukang periuk karena aku mau berbicara. Saudara, bagaimana ketika tukang periuk itu membentuk sebuah bejana dan tidak sesuai dengan kehendaknya, maka yang terjadi, bejana itu akan dibentuk ulang dari awal sesuai apa yang diinginkan. Dalam kehidupan kita, saudara, seringkali kita pun mengalami proses demi proses dalam kehidupan. Ketika kita mengerti firman Allah, mengerti firman Tuhan, maka kita bisa berpikir lebih dewasa. Artinya Tuhan sebenarnya sedang membentuk kehidupan Anda kembali menjadi serupa segambar dengan Allah. Ketika kita mengalami proses karena Dia mau membentuk ulang kehidupan kita menjadi seperti apa yang Dia mau. Itu sebabnya saudara, ketika kita menghadapi proses, kita harus trust the process, percaya kepada Sang Creation. Karena tujuannya, alasannya cuma satu, Dia mau membentuk kita sesuai seperti apa yang Dia mau. Jadi hari ini dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program Amin pagi hari ini, ketika Anda sedang menghadapi proses, percayalah ada tujuan, dan tujuan itu mulia, yaitu menjadikan Anda seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda. Itulah yang sedang Dia kerjakan. Maka Dia membentuk Anda, memproses kehidupan Anda, supaya Anda menjadi muncul kualitas Kristus dalam hidup Anda, supaya Anda menjadi serupa dengan Kristus. That is the reason, saudara. Lalu yang berikutnya, mengapa kok kita harus mengalami proses? Tadi kita belajar bagaimana apa sih tujuan daripada semua proses yang kita hadapi. Lalu mengapa kita harus mengalami proses? Karena tidak ada alasan lain, saudara. Yang pertama, proses menjadikan kita indah, saudara. Kalau Anda bertanya, Tuhan, kenapa kok aku harus mengalami proses demi proses? Karena proses akan menjadikan Anda indah. Ada sebuah gambar tentang emas, ini emas murni. Saudara, berasal dari batuan dan tanah. Saudara, berasal dari batu-batuan dan tanah. Ada dalam batu-batuan dan tanah, menyatu semuanya, saudara. Harus dihancurkan dulu, dibersihkan, lalu dipisahkan, saudara. Dan melalui proses yang begitu berat. Kalau Anda melihat gambar ini, saudara, ada gambar emas dan semua orang menyukainya, semua orang ingin memilikinya, semua orang mau menyimpannya, semua orang menganggap ini sangat berarti, sangat bernilai. Tapi tahukah Anda ini berasal dari batuan dan tanah? Tidak berarti, saudara, sebelum dihancurkan, dipisahkan dan dibersihkan. Lalu bukan cuma ini aja, emas gak bisa menjadi seperti yang Anda lihat saat ini. Tapi saudara, ada tekanan, ada proses yang berat. Dicampuri zat asam, diberikan tekanan, dipanaskan dari ribuan Celcius, derajat Celcius. Begitu panas, nggak mungkin bisa jadi emas batangan seperti apa yang Anda lihat. Tapi benar-benar saudara, ini harus melalui sebuah proses yang berat, sebuah tekanan, dikasih zat-zat kimia yang mengerikan, saudara, dan dipanaskan, dibakar dengan derajat Celcius yang begitu panas, ribuan derajat Celcius. Lalu akhirnya baru setelah proses selesai, maka muncul menjadi valuable, akhirnya bernilai tinggi, bahkan terus naik sampai hari ini. Saya masih ingat zaman saya kecil sampai sekarang, harga emas terus naik sampai hari ini, saudara. Karena tahu, saudara, kenapa? Karena ketika melalui sebuah proses, maka hidup kita akan menjadi valuable, value Anda akan terus naik. Jadi sekali lagi, mengapa kita mengalami proses? Karena proses menjadikan kita indah, saudara. Hal yang kedua, proses bukan cuma menjadikan Anda dan saya indah, tapi tahukah Anda proses menjadikan kita dewasa, saudara? Ada hamba Tuhan berkata bahwa menjadi tua adalah hal yang pasti, tapi menjadi dewasa is the choice, adalah pilihan, adalah keputusan, saudara. Saya percaya, saudara, semakin sering kita diproses dengan kerasnya oleh dunia, oleh situasi, oleh keadaan, dan seringkali membuat kita bisa memiliki pikiran yang jauh lebih dewasa, jauh lebih matang dibanding orang yang hidupnya muda. Apalagi yang hidupnya semua everything, semua settle dari kecil, saudara. Semua tersedia, mau ini mau itu semua bisa. Dan berbeda dengan orang yang
yang begitu berat, mereka harus berjuang, mereka harus berusaha, mereka harus kerja, mereka harus mengusahakan sendiri. Maka yang terjadi ada perbedaan, mereka akan jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, jauh memiliki fighting spirit, jauh lebih kuat, jauh lebih strong, saudara, jauh lebih tough, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Jadi saya percaya sekali bahwa proses menjadikan Anda bukan cuma indah dan valuable, tapi proses juga menjadikan Anda semakin dewasa, saudara. Ayo, itu sebabnya, saudara, trust the process. Proses menjadikan Anda indah, proses menjadikan Anda dewasa. Dan yang ketiga, proses juga membuat kita more stronger, menjadi lebih kuat, lebih kuat. Proses yang lebih besar, lebih sulit akan menjadikan Anda lebih kuat lagi, semakin tangguh menghadapi kehidupan ini. Tapi ingat, saudara, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kalau pencobaan itu di ambang batas kekuatan kita, artinya proses itu akan membuat otot rohani kita semakin kuat. Ingat, stay strong in Jesus Christ. Terus jadi kuat. Kenapa? Karena Tuhan izinkan proses yang begitu berat, saudara, membuat Anda semakin more stronger and more stronger. Itu sebabnya, saudara, trust the process. Ketika Tuhan izinkan setiap proses dalam hidup Anda, karena Dia mau membuat hidupmu jadi more valuable. Dia mengizinkan proses karena Dia mau kehidupan Anda jadi semakin dewasa, semakin tough. Dia mau mengizinkan proses dalam hidup Anda karena Dia mau membuat kehidupan Anda menjadi makin kuat, makin kuat. Itu sebabnya, saudara, ini yang mesti Anda lakukan ketika Anda menghadapi sebuah proses dalam hidup Anda. Trust the process. Ada amin, saudara. Ini adalah alasan, reason why, kenapa kita bisa mengalami proses. Percayalah, apapun hari ini yang Anda sedang hadapi, dimanapun Anda berada, mungkin Anda berkata, Pastor, saya sedang mengalami begitu banyak masalah, saya sedang mengalami begitu banyak kesulitan, saya sedang mengalami begitu banyak proses. Percaya, kalau Anda mengasihi Tuhan, Roma 8:28, Allah turut bekerja termasuk dalam setiap keadaan yang sulit dalam hidup Anda. Allah turut bekerja sekalipun dalam pergumulan Anda, menjadikan Anda kuat. Anda harus percaya bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, itu adalah Tuhan izinkan dan terbaik buat Anda, karena ada purpose di balik itu. Supaya Anda jadi lebih indah, supaya Anda jadi lebih dewasa, dan supaya Anda jadi lebih kuat. Dan percayalah, Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia memberikan, mengizinkan pencobaan, mengizinkan semua proses, tidak akan melebihi kekuatan kamu. Dan ingat what the Bible say, ketika pencobaan diizinkan dalam hidup Anda, yang pertama tidak melebihi kekuatanmu, yang kedua Dia sudah kasih jalan keluar. Itu sebabnya trust the process. Percaya dengan proses yang Tuhan izinkan. Selama Anda sungguh-sungguh ikut Tuhan, Anda hidup sesuai firman, apapun yang terjadi, proses seberat apapun, ucap syukur. Karena Tuhan gak pernah ngasih yang lebih melebihi kekuatanmu. Kamu pasti bisa, kamu mampu, kamu pasti bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan ingat, Dia sudah kasih jalan keluar buat kita. Hari ini dimanapun Anda berada, I just remind you, encourage you, reminding you again this morning, supaya Anda semua trust the process. Ucap syukur dan berkata, Tuhan, terima kasih untuk setiap proses dalam hidupku. Karena aku tahu setiap proses akan membuat hidupku berkualitas, akan membuat hidupku punya nilai yang lebih lagi, dan akan membuat aku lebih dewasa, lebih matang dalam pemikiran, dan di atas segala-galanya membuat aku semakin kuat seperti apa yang Tuhan mau. Jadilah engkau kuat di dalam Kristus. Strong, stay strong in Christ. It doesn't matter situasi yang paling sulit, masa-masa yang berat dalam hidup Anda, tetap kuat di dalam Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Jadi sekali lagi, saudara, this is the reason yang Tuhan izinkan. Kenapa ada proses yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, bagian yang keempat, what is the conclusion dari semuanya? Ada poin penting sekali, hal-hal yang sangat penting yang saya tulis mengenai proses, saudara. Dan saya berdoa poin-poin ini akan memberkati Anda, menguatkan Anda. Ketika Anda mengalami sebuah proses, hal-hal yang terpenting menjadi kesimpulan saya yang mesti Anda ingat ketika Anda menghadapi proses. Yang pertama adalah, sekali lagi sesuai dengan judul khotbah pagi hari ini, trust the process. Kita harus percaya. Kalau Anda berkata kepada Tuhan,
I trust you, artinya trust the process yang Tuhan izinkan dalam hidup Anda. Ada begitu banyak orang berkata, aku percaya Tuhan, aku memberikan hidupku, aku percaya Tuhan akan bekerja dalam hidupku, aku percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi ketika kita diproses, kita nggak percaya dengan proses itu. Kita percaya Tuhannya, tapi kita nggak percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah mendatangkan kebaikan. Sekali lagi saudara, 1 Korintus 10 ayat 13 jelas sekali berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan Dia tidak akan membiarkan dirimu dicobai melebihi kekuatanmu. Dan kalaupun kamu dicobai, Dia sudah kasih jalan keluar. Ada begitu banyak orang bisa percaya Tuhan tapi nggak percaya dengan proses Tuhan. Saudara harus balance dalam kehidupan Anda. If you trust Him, you must trust the process. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, Anda juga harus percaya dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Memang sih pastor, proses kadang-kadang ada dari Tuhan yang Tuhan izinkan, tapi ada juga yang karena kita buat sendiri, karena ulah kita, karena kebodohan kita. Ya saya tahu, tapi percayalah, sekalipun karena kebodohan saudara, karena kejatuhan saudara, but God still working. Tapi Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Anda. Memang mungkin karena kesalahan Anda lalu diizinkan, dididik, dihajar, ditegur. Tapi percayalah tetap untuk kebaikan Anda, supaya kemudian hari Anda tidak lagi jatuh hal yang sama, lubang yang sama. Supaya di kemudian hari Anda nggak ceroboh, tidak melakukan hal yang nggak berguna. Itu sebabnya percayalah, kalau kamu percaya Tuhan, kamu gak cukup cuma percaya Tuhan, tapi trust His process. Apapun yang Dia izinkan terjadi, percaya Dia dan percaya juga proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Anda. Terus ingat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan melebihi kekuatan kita. Dia pasti akan memberikan kekuatan untuk kita melaluinya. Menurut saya, trust the process sama dengan trust God. Trust God artinya kita juga mempercayai setiap proses. Mempercayai proses adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, mendidik kita, menjadikan kita indah, menjadikan kita kuat, menjadikan kita dewasa. Itu sebabnya kalau Anda percaya dengan Tuhan, Anda juga harus trust the process. Ini adalah hal yang terpenting berbicara mengenai proses. Yang kedua, kalau Anda berbicara mengenai proses, yang pertama Anda harus trust the process, yang kedua Anda harus enjoy the process. Pastor, gimana caranya saya bisa enjoy? Bukankah proses itu adalah sesuatu yang membuat kita stres, membuat kita headache, membuat kita pusing? Kok malah disuruh enjoy? This is the Bible say, 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus bagi kamu. Saudara, ketika kita mengetahui tujuan akhir dari proses, maka kita percaya, saya percaya kita bisa tidak mengeluh, justru menikmati prosesnya. Contoh, saudara tahu kalau orang datang ke gym, saudara, orang fitness, saudara, mereka tahu bahwa mereka akan mengalami kesusahan, mereka akan mengalami proses. Tapi saudara, waktu mereka gym, mereka nggak merasa waduh susah, setengah mati. Mereka enjoy, mereka menikmati. Sekalipun begitu pulang gym, mereka semua pegal-pegal, otot mereka capek, semua mereka kadang kecapean. Mereka harus mengangkat begitu banyak beban. Mereka harus olahraga, mereka harus lari, saudara. Mungkin mereka harus main sepeda dengan berjam-jam, membuat mereka capek. Mereka membuat mereka begitu berat, saudara. But mereka enjoy. Anda lihat orang ke gym, gak pernah mereka nangis, saudara. Mereka menikmati. Walaupun tahukah Anda mereka melukai otot mereka, sakit badan mereka, pegal. Tapi mereka enjoy. Why? Mereka tahu ujung daripada hasilnya akan membuat tubuh mereka atletis. Para wanita ketika mereka gym, mereka dengan susah payah mereka berkorban, saudara, bayar lagi, saudara, dan habis itu mereka disuruh diet, gak boleh makan ini, tapi mereka menikmati, mereka enjoy the process. Why? Ini kuncinya, karena mereka tahu the goal daripada proses itu akan membentuk tubuh mereka atletis. Bayangkan kalau Anda bisa tahu bahwa ketika Anda tahu bahwa tujuan proses Anda membentuk iman Anda jadi kuat, membentuk kehidupan Anda jadi dewasa dan valuable, harusnya Anda enjoy the process. Saya kasih ilustrasi ini supaya Anda nangkep, supaya Anda ngerti bahwa ketika Anda tahu goalnya, Anda harus enjoy the process. Hal yang ketiga, saudara,
love the process. Ini hal yang terpenting. Anda harus trust the process, Anda harus enjoy the process, dan Anda harus love the process, mencintai setiap proses. Ada sebuah kalimat berkata, falling in love with the process and you will result. Anda akan terima hasilnya, Anda akan mengalami, result will come dalam kehidupan Anda. Proses pasti akan menentukan hasil, dan setiap proses akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Sebenarnya proses adalah kesempatan bagi Anda dan saya, bukan cuma menjadi dewasa sempurna, tapi proses itu karena, dengar baik-baik, sebenarnya menjadi sebuah batu lompatan untuk Anda moving forward. Proses adalah turning point untuk Anda terbang lebih tinggi. Proses adalah sebenarnya titik di mana Anda akan mengalami hal yang lebih ajaib dengan Tuhan. Proses adalah turning point, Anda akan mengalami from glory to the highest glory. Itu sebabnya Anda harus mencintai proses, love it, love the process. Anda harus benar-benar trust the process, Anda harus enjoy the process, Anda harus love the process. Karena proses, ketika Anda mencintai proses itu, menikmati proses itu, saya percaya Anda akan dengan sukacita menghadapi setiap proses dalam kehidupan Anda. Kenapa? Sekali lagi saya katakan bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasilnya. Cintai setiap proses yang Anda hadapi. Lalu yang keempat adalah appreciate the process. Hargai setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Anda. Ketika Anda diproses, sebenarnya Tuhan sedang mau berperkara dalam hidup Anda. Artinya Dia sayang sama hidup Anda. Sama seperti orang tua atau pelatih. Ketika mereka mengajar kita, mendidik kita, melatih kita, semua tujuannya untuk kebaikan kita. Dia mau upgrade hidup kita. Dia mau membawa sebuah kemajuan dalam kehidupan Anda. Makanya Anda harus menghargai. Bayangkan ketika seorang pelatih sedang melatih seorang atlet. Lalu apa yang terjadi ketika si atlet tidak bisa menghargai apa yang diajarkan? Maka saudara, mereka gak akan menikmati hasil yang baik. Mereka gak akan mengalami kemajuan. Sama dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan proses dalam hidup kita, kita harus menghargai setiap proses. Anda harus percaya bahwa ketika Tuhan izinkan proses, artinya Dia sayang kepada Anda. Ketika Dia mengizinkan proses dalam hidup Anda, hargai. Kenapa? Karena Dia mau membawa Anda moving forward. Anda akan jauh lebih maju, jauh lebih berkembang. Itu sebabnya setiap proses yang Anda hadapi, Anda harus cintai, dan Anda juga harus menghargai itu, saudara. Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Anda memang anak Allah, Dia akan didik saudara, bahkan Dia akan menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Wahyu 3 ayat 19 jelas sekali berkata, barang siapa kukasihi, kata Tuhan, Ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Itu sebabnya hargai setiap didikan Tuhan. Hargai setiap didikan teguran Tuhan. Itu sebabnya appreciate the process. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Yang kelima, yaitu faithful in process. Jadi saudara harus trust the process. Saudara harus enjoy the process. Saudara harus love the process. Saudara harus appreciate the process. Dan yang terakhir, saudara harus faithful in process, saudara. Saudara, ada begitu banyak story, example daripada tokoh-tokoh Alkitab. Banyak sekali tokoh Alkitab setia dalam proses mereka sampai akhir hidup mereka. Dan dituliskan satu persatu. Saudara, apa yang terjadi? Semuanya happy ending. Semuanya mendatangkan kemuliaan. Semuanya berakhir dengan sangat luar biasa. The story of Abraham, Yusuf, Ayub. Anda bisa lihat ada begitu banyak yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kalau Anda melihat hasilnya, semuanya tujuannya satu. Ujung-ujungnya membawa kebaikan bagi setiap kita. Lihat ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Ujung-ujungnya kalian akan menikmati berkat yang luar biasa. Greater blessing datang dalam kehidupan kita ketika kita faithful in process, saudara. Saya akan tutup dengan Yakobus pasal 1 ayat 12. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Garis bawahi kata
bertahan dalam pencobaan. Saya percaya orang-orang yang setia dalam setiap proses Tuhan akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Mereka akan terus dibawa naik. Mereka akan mengalami hal yang ajaib bersama-sama Tuhan. Mereka akan mengalami kemuliaan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Itu sebabnya bukan cuma mencintai, bukan cuma menghargai, tapi kita harus faithful in process. God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih for this morning. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau sampaikan pagi hari ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kami bisa trust the process. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, proses apapun yang Tuhan izinkan, biar kami menyadarinya. Dan kami trust the process Tuhan. Kami percaya dengan setiap proses yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami bisa enjoy the process. Kami juga bisa love the process, appreciate the process. Dan kami faithful in process. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari ini dimanapun mereka berada, mungkin sedang menghadapi proses. Aku berdoa Tuhan, kasih mereka kekuatan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. I bless them Lord in Jesus name. I speak life, healing, breakthrough, and restoration to all your people. And I bless them Lord. Dan setiap firman pagi hari yang keluar tidak akan sia-sia. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dan aku berdoa dalam setiap proses, yakinkan mereka bahwa Tuhan ada bersama mereka. Dan bawa mereka untuk mengalami kemenangan dalam setiap proses hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, aku berkati semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi saudara, I just remind you this morning, trust the process. Kalau Anda percaya Tuhan, trust God, sama dengan trust the process. Jangan cuma percaya Tuhan, tapi percaya setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup Anda. Percayalah setiap proses akan membuat hidup Anda memiliki nilai yang lebih lagi. Setiap proses akan membuat Anda jadi dewasa. Setiap proses akan membuat Anda menjadi semakin kuat. God bless you and see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.